Baik, anak-anak sekalian, kita mulai pada pembahasan kali ini, yaitu tentang bab menghindari akhlak tercela, akidah akhlak kelas 10, 4 Madiun. Nanti bisa chat ya, chat di komennya YouTube, nanti silahkan di bawah itu, dan juga nanti bisa chat di kelas e-learning masing-masing. Itu sebagai pengantar, baik kita mulai. Untuk yang ketiga nanda semua yaitu ujub, yang pertama tadi hukudunya, yang kedua hasad, yang ketiga ujub. Mari kita sambung, kita bahas tentang ujub. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai juga dengan dalil nakli. Tentu semua sudah ingat atau masih ingat ya, dalil nakli adalah dalil yang berdasarkan Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Itu dalil nakli. Kalau dalil akli, dalil yang berdasarkan akal pikiran, otak yang sehat, waras, dan logis ya, bahasa sekarang. Baik, Rasulullah Muhammad SAW bersabda terkait dengan ujub ini, salasu muhlikat syuhun muta'un wa huwa mutaba'un wa ajabul mar'i binafsihi. Kita lihat artinya 3 perkara yang membawa kepada kehancuran. 1, pelit, kemudian mengikuti hawa nafsu, dan suka membanggakan diri. Itu sudah diingatkan Rasulullah. Mari kita yakini dan kita harus percaya bahwa apa yang disampaikan Rasulullah sangat jelas. Jadi 3 perkara ini akan membawa kepada kehancuran. Pelit, mengikuti hawa nafsu, dan suka membanggakan diri. Oke, kita bahas satu persatu pengertian ujub dulu. Secara etimologi, ujub itu berasal dari kata ajaba yang artinya kagum, terheran-heran, takjub, al-ijabu binafsi, berarti kagum pada diri sendiri. Yaitu ketika apa? Ketika kita merasa bahwa diri kita memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki orang lain. Nah, ini kita itu sering tidak terasa mungkin ujub ya. Jangan sampai kita ujub, karena ujub juga tidak baik. Ujub membawa apa ya, itu pokoknya dampaknya tidak positif lah untuk kita. Kita sering juga kadang itu melakukan apa, kita sendiri juga wah apik ya gawean saya, wah aku pinter ya, ini kijo aku iso ini gak iso ngono, misalnya seperti itu ya. Jangan sampai kita ujub, kita merasa bangga. Kita harus tetap mengembalikan semua apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan, semua dari Allah. Itu harus kita yakin seperti itu ya. Jangan sampai itu karena kita pribadi, tapi di situ Allah dan kelebihan kepada kita semua. Oke, kita lanjut masih pada pengertian. Secara istilah, ujub itu dapat kita pahami bahwa ujub adalah suatu sikap membanggakan diri dengan memberikan satu penghargaan yang terlalu berlebihan kepada kemampuan diri. Imam Ghazali menuturkan ya, ini sampaikan Imam Ghazali, perasaan ujub itu apa? Kecintaan pada sesuatu karunia, kecintaan seseorang pada suatu karunia dan merasa memilikinya sendiri tanpa mengembalikan keutamaan kepada Allah. Jadi orang ujub itu lalai kepada Allah yang merupakan Allah. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi ujub itu jangan sampai dilakukan, bahwa kita bisa mampu, misalnya kompeten mungkin dalam hal teknologi informatika ya, misalnya membuat editing video, mampu membuat animasi-animasi. Jangan sampai itu membuat kesombongan kita, jangan sampai itu membuat kita ujub. Nah, tetapi kita harus kembali semua atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika demikian, insya Allah tidak akan pernah ada ujub bagi kita. Oke, pemilik kelebihan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang, kita garis bawahi, memang semua orang itu mempunyai kelebihan tertentu
yang tidak dimiliki orang lain. Itu pasti, itu sunatullah. Okay? Ada yang Allah memberikan kehebatan, hebat bermain sepak bola, kayak Messi atau Ronaldo. Ada orang yang hebat bulu tangkis, misalnya kalau di Indonesia ya kayak Kevin, Mas Kevin itu atau mungkin Muhammad Ahsan, itu semua punya kelebihan. Ada yang kemudian punya kelebihan menjadi seorang dai penceramah. Ada yang memiliki kelebihan menjadi seorang vokalis sholawat. Ada yang punya kelebihan pandai memainkan keyboard, piano, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kelebihan itu pasti ada di setiap orang. Tetapi jangan sampai kelebihan itu membuat kita lalai kepada Allah. Sudah dijelaskan bahwa Allah pemilik segala kelebihan. Kita itu hanya hak guna, hak pakai, hak milik itu ya miliknya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ardh wa ma fihinna wa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Maidah ayat 120. Oke, perlu kita garis bawahi ya. Dengan demikian, ujub itu apa? Ujub adalah membanggakan diri kita atas kenikmatan yang ia dapati dengan melupakan bahwa itu adalah pemberian Allah. Orang yang melihat apa yang dia miliki atas dasar kemampuan dia pribadi, maka orang itu ujub. Ada segala kemampuan yang kita miliki, semua itu adalah minallah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut pada sebab orang ujub itu apa? Kita ketahui dulu. Yang pertama, orang yang banyak dipuji. Ya, itu bahaya. Maka nih, sesungguhnya dipuji dan dicaci itu jaraknya harus sama. Kayak ibarat ini panjangnya tangan kanan dan tangan kiri kita. Kalau kita coba menggunakan tangan kita masing-masing, maka di situ kita akan menemukan. Jadi tangan kanan, tangan kiri kita itu jaraknya sama. Maka sesungguhnya ketika orang dipuji dan dicaci, itu sudah bisa menempatkan sebagai sebuah sesuatu yang biasa dan tidak ada yang istimewa. Insya Allah orang ini akan selamat dari sifat dan sikap ujub. Okay? Jadi itu banyak dipuji orang itu bisa berdampak itu. Makanya kamu kalau ada yang memuji-muji itu kamu harus hati-hati. Karena apa? Bahasanya, guyonannya itu orang yang dipuji itu bisa nanti besar kepalanya menjadi gede. Kopiahnya Pak, ini bisa nggak cukup ini kalau nanti sering banyak dipuji. Atau kalau cewek, jilbabnya nanti tiba-tiba nggak cukup dipakai karena sirahnya atau apa ini kepalanya menjadi gede. Karena itu jangan terlalu suka dipuji, ya. Tapi ya jangan sampai kita dicaci. Nah kalau dicaci itu ya kita itu orang yang gimana itu ya. Jadi ya jangan gila pujian, tapi jangan selalu mendapat cacian. Yang kedua, banyak meraih kesuksesan. Nah ini, orang yang banyak sukses itu biasanya rawan ujub. Untuk itu saya ingatkan, kita ingatkan, nanti bagi yang punya prestasi, misalkan ranking 1, ranking 2, ya kita harus mengembalikan itu semua atas anugerah Allah. Jangan sampai itu kemudian malah membuat kita itu menjadi sombong, ya menjadi ujub, jangan sampai. Oke. Kemudian yang ketiga, kekuasaan. Ya. Setiap penguasa mempunyai kebebasan bertindak tanpa ada protes dari orang di sekelilingnya. Kekuasaan. Kita nggak tahu. Semua orang itu punya nasib, tapi tidak kuasa terhadap nasibnya masing-masing. Siapa tahu nanti ada yang jadi bupati, jadi gubernur, ada yang jadi pejabat, bahkan mungkin ada yang jadi presiden. Tolong diingat bahwa kekuasaan itu jangan sampai membutakan mata dan hati kita. Tentang berkuasa, toh yang berkuasa itu apapun kekuasaan kita tetap manusia. Kulun nafsin dha'iqatul maut, kita tetap akan mati. Jadi orang yang berkuasa pun juga akan mati. Yang tidak berkuasa juga mati sama. Makanya kekuasaan pun harus dianggap sebagai hal yang standar, biasa-biasa saja. Yang keempat, biasanya sebab ujub itu karena memiliki intelektual dan kecerdasan yang tinggi. Biasanya begitu. Makanya bagi yang cerdas, bagi yang memiliki keintelektualan tinggi, tolong jangan sampai menjadikan sombong. Justru itu jadikan sebagai media untuk membantu teman kita mungkin tidak bisa. Terlebih kita belajar online kayak begini, mungkin teman kita ada yang kekurangan data,
atau ada yang kemudian alat komunikasinya media yang tidak baik, ya kalau dia dekat dengan rumah kita, mari kita bantu, nggak apa-apa. Ini ternyata kalau seperti ini berarti kekayaan kita, keintelektualan kita itu mempunyai manfaat kepada orang lain. Yang kelima, memiliki kesempurnaan fisik. Misalnya orangnya cantik atau orangnya ganteng, postur tubuhnya ideal, tampan, dan seterusnya. Itu biasanya kalau nggak hati-hati bisa menyebabkan ujub juga, karena merasa paling cantik, paling ganteng, paling pintar, paling sempurna, dan seterusnya. Jangan sampai. Kenapa? Kalau nggak hati-hati, kecantikan dan kesempurnaan itu akan mengarahkan kita kepada hal yang ujub. Kemudian kita bahas juga dampak negatif. Apa dampak negatifnya? Yang pertama, dampak negatif ujub itu bisa membawa kita kepada perilaku sombong atau kibar atau kibir ya, jangan sampai kita ujub itu membawa kita kesombongan. Yang kedua, meremehkan dosa. Kita melakukan dosa di hadapan Allah itu menjadi hal yang biasa. Wah, ini insya Allah dari dia, jangan sampai itu tidak baik dan itu sangat dibenci oleh Allah. Kemudian itu seperti halnya kita malah menantang Allah, ya. Kemudian yang ketiga, melupakan nikmat, bahwa nikmat adalah pemberian Allah. Orang ujub itu akan melakukan nikmat. Dia akan merasa semua itu karena prestasi dia, ya karena hasil dia. Adalah itu semua adalah atas anugerah Allah. Yang keempat, tidak takut azab dan murka Allah. Dampak negatif itu kalau orang itu sudah ujub, nanti sama azab Allah, kemurkaan Allah itu kayak dianggap tidak ada. Ini enggak boleh. Dan yang keenam, menggugurkan pahala. Pahala yang sudah kita capai itu bisa habis, bisa hilang karena perilaku ujub kita. Kemudian kita enggak bermusyawarah dan berdiskusi, pokoknya sudah, ini harus dari saya, ini semua harus manut saya, itu yang enggak boleh. Itu juga menjadi bagian dari ujub. Kita hidup bersama, ya ayo, kalau ada masalah sekecil apapun, kalau ada kelebihan sekecil apapun, ya kita bahas bersama. Terlebih nanti jika sudah berkeluarga, itu harus ada musyawarah di situ. Mungkin semua kalau di rumah bapak ibunya juga ngajak musyawarah. Itu merupakan bentuk dari mencegah perilaku ujub. Kemudian yang ketujuh, hilangnya rasa saling menghormati. Orang kalau sudah tidak mau menghormati satu dengan yang lain, itu berarti sudah kena penyakit ujub juga. Kenapa? Semua orang sudah nggak penting, semua nggak ada yang baik kecuali dia, semua nggak ada yang bisa kecuali dia. Itu namanya sudah terjangkiti penyakit hati yang ujub. Kemudian yang kedelapan, enggan sehat orang, sebab menganggap orang lain bodoh, orang lain tidak ada yang bisa kecuali dia. Kemudian bagaimana cara menghindari? Ini cara menghindari juga harus kita pahami. Yang pertama, selalu mengingat akan hakikat diri. Hakikat kita itu siapa sih? Kita itu hanya makhluk Allah. Kita itu hanya hidup sekali dan bisa mati. Kapan? Sewaktu-waktu. Perlu diingat, mati tidak ada hubungannya dengan sakit, mati tidak ada hubungannya dengan tua, mati tidak ada hubungannya dengan muda, atau dan seterusnya. Mati pun tidak ada hubungannya dengan misalnya corona. Tidak ada. Semua itu adalah sesuatu penyebab Allah. Karena itu kalau kita sudah memahami hakikat diri seperti ini, nyawa yang ada di dalam tubuh kita adalah anugerah Allah. Andai kata tiba-tiba Allah mengambilnya, maka badan tidak ada harganya sama sekali. Kita punya makna itu karena masih ada nyawa kita. Kalau nyawa kita hilang, kita sudah disebut mayat, sudah disebut jenazah, sudah hilang semua. Karena nama itu ikut roh kita, hakikatnya kan seperti itu. Maka Profesor Dr. Muhammad Yunus misalnya, dia meninggal dunia. Kalau dia sudah meninggal, maka dia sudah tidak disebut profesor lagi, tapi sudah disebut mayat, jenazah. Profesor sudah hilang, ikut lenyap. Maka disitulah hakikat ini harus kita paham. Kalau kayak begini, insya Allah tidak akan ada lagi ujub di diri kita. Yang kedua, kita sadar akan hakikat dunia dan akhirat. Hakikatnya apa sih dunia dan akhirat itu? Dunia adalah tempat menanam pahala, menanam amal soleh, menanam kebaikan. Itu tempatnya di dunia. Akhirat nanti panennya di sana. Nanamnya di dunia, panennya di akhirat. Kalau kita menanam kebaikan, ya di akhirat akan memanen kebaikan. Kalau kita menanam kejelekan, menanam kejahatan,
di akhirat yo yang dipanen yo sama yang ditanamkan. Untuk itu mari kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba menanam amal soleh, amal kebaikan di dunia ini. Yang ketiga, kita menyadari bahwa sesungguhnya nikmat itu pemberian Allah, bukan semata-mata hasil usaha, tetapi ilmu, harta, kesehatan semua itu hanya titipan. Hari ini kita sehat, nanti pun kita bisa sakit, atau sekarang kita boleh sakit, nanti juga bisa sehat. Itu semua adalah karunia anugerah Allah. Jadi nggak ada yang bisa kita sombongkan. Pokoknya sudah, poin pentingnya adalah semua itu kita kembalikan kepada Allah. Kita sadar dari Allah dan kembali kepada Allah. Insya Allah apapun yang akan kita alami, apapun yang ada di diri kita, insya Allah tidak akan terjadi sebuah kesombongan. Berikutnya, kita ingat akan kematian dan kehidupan setelah mati. Kita pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Dan setelah mati ada kehidupan lagi. Ada alam barzakh, nanti ada alam mahsyar. Kemudian kita akan memasuki pengadilan. Kemudian di situ kita puncaknya nanti akan berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kita dihindarkan dari neraka dan dimasukkan surga Allah. Itu yang kita harapkan. Kemudian yang kelima, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari ujub. Kita nggak cukup menghindari saja. Kita harus berdoa mohon pada Allah, ya Allah, hindarkan kami dari sikap ujub, dari sikap sombong, takabur, riya dan sebagainya. Kita harus berdoa. Ya, itu doanya seperti itu. Kemudian yang keenam, berusaha bekerja sama dan hidup saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.